Bismillah, lupa guys. Hari ini aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ikhwani akhwati semuanya yang telah mengklik video ini. Syukran jazakumullah khair untuk antum semua. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya ikhwani akhwati, hari ini kita dapat membuat konten kembali, yang mana di sini kita akan membahas sebuah video yang lagi viral. Ada seorang muslimah yang makan babi terus diprotes oleh pihak Kristen. Nah, bagaimana videonya? Baik, kita langsung saja memulai video ini. Dan jangan lupa untuk membuat kopinya. Bismillah, lupa guys. Hari ini aku kayaknya dipecat dari kartu keluarga, karena aku penasaran banget sama yang namanya kriuk babi ya. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti ini kartu keluargaku dicabut. Tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pok gitu kan. Aku pikir pok itu tepok. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya, cuman pengen rasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Kriuk babi kayak daging sapi yang dijemur, yang keras, nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya. Kalau aku be aja. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Maafkan aku ya, cuman konten kok. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la mufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fis silmi qiyad. Kadzalika najzil mujrimin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Ya, kita dapat beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasa pertanyaan datang dari Bapak Haji Jamal. Ustaz, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf, ada seorang muslimah makan daging babi. Yang saya tanya, muslimah seperti ini apa bisa juga dia masuk surga? Tolong Ustaz jelaskan dengan saya sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inti pertanyaan dari Pak Haji apa ini? Haji Jamal ini, ya, Haji Jamal ya, mengatakan
dia mendapatnya apa? Mendapat tahu dari bapak Ustadz Yusuf mengatakan ada seorang muslimah makan daging babi. Apakah muslimah seperti ini juga akan masuk surga nantinya? Dia minta sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Jamal, sebenarnya Pak Jamal kita harus tahu yang muslimah itu apa maksudnya. Saya memang banyak menyampaikan beberapa, lagi dulu mungkin dah berat sekali. Memang orang kita ini banyak verbalisme, tahu nyebut, tapi dia tak tahu apa makna sebenarnya. Kalau kita lihat kata-kata muslimah, asal kata dari aslama yuslimu islaman. Nah, apa itu islaman? Orang yang menyerah diri kepada Allah, orang yang patuh, orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, orangnya baru dinamanya muslim. Yang laki-laki, yang perempuan muslimah. Itu pakai bedanya, pakai tamar butoh. Kalau dalam bahasa Arab, kalau dia memakai tamar butoh, berarti dia itu mu'anas namanya dalam bahasa Arab. Nah, itu perempuan artinya. Kalau muzakkar tidak pakai tamar butoh, ya. Nah, jadi untuk menjawab siapa yang dikatakan orang muslimah itu? Orang-orang yang patuh dengan Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau dalam surah An-Nur ayat 51 jelas Allah katakan, kalau dia apa? Orang-orang muslim ini atau yang beriman ini apabila dia diperintah Allah, dia jawab sami'na wa ta'na, kami taati, kami dengar dan kami taati ya Allah. Jadi dia apabila mendengar perintah Allah, dia cepat menyambut, kami dengar dan kami taati. Bukan menentang. Kalau menentang tidak ada suatu orang muslim, orang muslimah menentang Allah, tak ada. Kalau dia menentang Allah, tercabutlah nama muslim itu atau muslimah itu. Ya, jadi orang muslim atau muslimah ini yang perempuan muslimah ya. Orang yang berserah diri pada Allah. Kalau kita lihat mana dia berserah diri, aurat saja terbuka, ya auratnya terbuka, makan daging babi. Daging babi itu dilarang oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah, innama harrama alaikumul maitata wad dama wal lahma khinzir. Nah, itu kata Allah. Allah telah mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Itu sudah diharamkan oleh Allah. Orang-orang yang muslim ini tak mau makan daging itu, walaupun dia mati kelaparan, tak akan mau dia tentang Allah. Begitu. Itulah namanya sudah satu komitmen ya orang muslim itu. Ini kalau lepas-lepas itu bukan muslim namanya ya. Tak ada orang muslimah menentang Allah. Kalau orang katanya orang muslimah menentang Allah, itu bukan muslimah namanya. Ya, kalau menentang Allah sebagaimana yang saya bacakan tadi, innal ladzina kazzabu, ya, innal ladzina kazzabu bi ayatina, kata Allah, orang yang mendustakan ayat kami itu. Ya, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru. Dia mendusta ayat kami, lalu dia membesar diri. Dikasih satu pertunjukan, dibikin konten ya. Aku berani melawan Allah, aku makan babi. Allah melarang aku makan babi, aku makan babi. Berarti aku berani menentang Allah. Itulah yang dikatakan orang yang mendustakan ayat Allah, lagi sombong. Nah, mana tempatnya? Sampai Allah katakan lagi, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la nufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu bisilmi qiyad. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula bagi mereka masuk surga hingga unta masuk dalam lubang jarum. Apa maksudnya langit? Nah itu ya. Langit ini ada keampunan tak dikasih Allah. Ya, Allah tak akan mengampun dia kecuali dia bertaubat nasuha itu. Ya, lagipun yang syarat orang bertaubat itu orang yang tidak tahu kesalahan lalu dia mengerjakan itu taubatnya diterima Allah. Tapi kalau seandainya dia tahu itu dosa, ditentangnya Allah, itu dia benar-benar menentang Allah, berarti dia keluar dari ajaran Islam tersebut. Begitu caranya. Jadi untuk mengaji itu harus pas benar. Jangan main
apa kata Islam Melayu ya, maju mundur, tak ada itunya. Islam itu harus kita punya kekuatan ke tepat, ya, harus tetap pendirian, istiqomah. Jadi gitu. Jadi orang yang mendustakan ayat Allah ini, kata Allah, dia tidak akan apa? Dia akan tidak dimasukkan Allah ke surga ya. Sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Bisakah unta masuk ke lubang jarum? Tentu jawabnya tidak mungkin bisa. Berarti orang-orang yang ingkar itu, orang yang tidak patuh itu tidak akan bisa masuk surga. Nah, itu yang paling penting kita tahu. Nanti banyak sekarang, zaman sekarang banyak orang tak paham. Saya kasihan sekali. Kasihan sekali. Kadang-kadang pendidikannya tinggi tapi dia tak paham. Ada sudah profesor tapi dia tak paham. Istilah hatinya sudah beku. Contohnya apa? Bisa saja, kata dia. Yang lucu saya mau ketawa, bisa saja Allah memasukkan dia dalam surga, kata dia. Bukan kekuasaan Allah. Kamu mana bisa menahan? Bukan gitu jawabnya. Tapi Allah tidak mau begitu. Bahkan Allah katakan Allah itu tidak memungkiri janji. Allah tidak akan memungkiri janji. Orang yang takwa dimasukkan ke dalam surga. Kita lihat dalam surah apa? Surah apa ya? Dalam surah Ali Imran itu ayat 133. Apa kata Allah? Orang takwa itu disediakan oleh Allah surga seluas langit dan bumi. Untuk orang takwa, bukan orang kafir. Atau untuk orang ingkar tak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini balik lagi, boleh saja orang ingkar masuk surga, orang taat masuk neraka. Itu perkara yang orang bodoh ngomong itu. Orang hatinya beku. Banyak orang hatinya beku. Ya. Di balik-baliknya kenyataan dia berartinya menyalahgunakan kekuasaan Allah. Allah itu berkuasa, memang betul Allah berkuasa. Allah bisa berbuat betul, tapi dia tidak mau menyalahi apa yang sudah ditetapkannya. Contohnya, Allah itu Maha Kuasa. Bisakah dia menurunkan Nabi dan Rasul lagi? Jawabnya tentu bisa, tapi dia pasti tidak akan menurunkan Nabi dan Rasul. Nah, itu kita harus punya kata kuncinya. Allah tidak akan menurunkan Nabi dan Rasul lagi setelah Nabi Muhammad ini. Jadi ketetapan Allah tidak berubah. Tamat sudah ketetapan Allah. Itu yang perlu antum ketahui. Ini banyak-banyak yang tak tahu nih. Oh, itu Allah itu bisa saja. Orang-orang apa? Orang Islam dimasuk neraka, orang kafir masuk surga. Itu tak ada pegangan namanya. Kita berbuat itu, makanya saya bilang kalau apa tuh harus kita menguasai Quran. Kadang dia profesor tapi dia tak paham Al-Quran. Itu susah nih. Profesor dia tak paham. Hatinya beku. Kadang-kadang buat boleh saja orang itu masuk surga, orang kafir masuk surga, orang Islam masuk neraka. Itu orang bodoh yang bicara itu. Orang tidak punya ilmu. Apa kata Allah? Allah tidak akan memungkiri janji. Ya. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Tak ada Allah mengatakan demikian. Orang kafir itu masuk surga, orang-orang yang Islam itu masuk neraka. Itu tak ada itu. Itu orang-orang bodoh yang ngomong seperti itu. Nah, jadi kita harus paham betul. Jadi Allah katakan dia tidak akan memungkiri janji. Orang-orang kafir tetap dimasukkan neraka, orang-orang mukmin, orang yang patuh dengannya dimasukkan di dalam surga. Memang ada Nabi juga pernah mengatakan dalam yang bunyinya la yadkhulul jannah illa muslimun, tidak akan masuk surga kecuali orang muslim. Nah, begitu kata hadis Nabi. Jadi di sini kita harus paham betul. Jadi untuk menjawab pertanyaan apa, menjawab dari Pak Jamal ini, Pak Jamal, kalau dia tetap seperti itu, ya, nentang terus, pasti dia masuk neraka. Ya, pasti dia masuk neraka. Orang makan babi tak mungkin masuk surga. Sedangkan makan babi dilarang dalam Al-Quran. Ya, telah diharamkan oleh Allah. Tapi dia menentang Allah. Manakah mungkin orang yang menentang Allah masuk surga? Itu yang kedua. Ada juga orang mengatakan boleh jadi katanya. Orang apa? Berapalah harga solat? Bukan harga solatnya nilai Allah. Yang dinilai Allah kepatuhan kita kepada dia. Ya, ketaatan kita pada dia, kecintaan kita pada dia, itu punya nilai. Bukan apa yang kita kerjakan, tapi sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang belum paham-paham lagi. Kadang-kadang mengaji sampai ke luar negeri,
sudah S3, sudah profesor, tapi dites gagal, ya tak paham tentang agama itu. Makanya pesan orang tua saya dulu pernah, lebih penting katanya, lebih utama quality dari quantity. Betul katanya, quality harus best ya. Quantity tidak apa-apa kalau kita kurang ya. Quantity itu hanya banyak saja. Orang banyak apa mendukung umpamanya hebat. Quantity jumlah banyak saja. Tapi mutu tak ada yang mendukung kan, orang tak tahu apa-apa kadang-kadang. Asal ikut-ikut saja. Orang itu begini dia itu tidak punya quality, itu quantity aja. Tak bagus itu. Betul kata orang tua saya dulu ya. Jadi yang utamanya quality ya. Memang untuk mencari quality itu memang tidak banyak. Yang beriman itu kata Allah illa qalil, kata Allah, sedikit sekali. Ya, yang beriman itu sedikit sekali. Orang yang dipilih Allah bukan banyak, sedikit. Ya, jadi oleh sebab itu kita Pak Haji jangan merasa apa. Kalau orang-orang yang menentang Allah itu pasti dia masuk neraka. Orang yang patuh dengan Allah, orang yang taat pada Allah pasti masuk surga. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang kita dia tak paham, hatinya beku, lalu dia menyalahgunakan kekuasaan Allah. Bagaimana? Boleh saja katanya orang-orang maksiat itu dimasukkan Allah ke surga, orang-orang taat dimasuk Allah neraka. Itu tak ada jaminan Allah dari situ. Walaupun Allah Maha Berkuasa, dia berbuat sesuai apa yang dikatakannya. Ya, sesuai. Jelas saya katakan tadi. Dia berkuasa kan, mampu. Bisa dia menurunkan Nabi setelah Nabi Muhammad? Bisa. Mungkinkah dia melakukan itu? Tidak mungkin. Pasti dia tidak akan melakukan itu. Bahwa Nabi Muhammad merupakan rasul terakhir, ya, penutup dari rasul dan Nabi. Ya, tak ada lagi setelah Nabi Muhammad. Nah, jadi gitu. Jadi tak ada main-main lagi kata kuncinya. Jadi yang jelas orang-orang yang tidak patuh kepada Allah itu masuk neraka. Orang-orang yang taat, orang-orang cinta pada Allah dan Rasulnya, dia masuk surga. Itu kata Allah. Ya, kalau bagi ada yang ingin komen sebanyak-banyak, komen sebanyak-banyaknya. Saya akan jawab semua pertanyaan antum. Ya, ingat. Jangan apa, kita sedang mau terbuka saja. Tidak ada main-main lagi ya. Kita bicara berdasarkan fakta. Kita bicara berdasar wahyu Allah, bukan cerita kosong ya. Itu saya harapkan. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.